Sampurasun. Yang terhormat Forkopimcam Kecamatan Padalarang Ngamprah, sudah hadir Pak Kanit Dimas, terima kasih Pak. Yang terhormat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang hari ini diwakili oleh Bidang Bina Marga DPUTR Pak Doni. Yang kami hormati Ketua Abdesi beserta para kepala desa yang turut membersamai. Hadir secara langsung Pak Kades Sukatani bersama Pak BPD, terima kasih. Pak Kades Tani Mulia boleh di depan Pak, kosong. Pak Kades Tani Mulia, selanjutnya Cimanggu sudah ada, Sukatani sudah ada, Tani Mulia, Ngamprah sudah ada, dan Bojong Koneng. Lengkap ya dari desa? Lengkap. Dari DPUTR juga mengundang dari Kecamatan Padalarang, Pak Camat sedang ada kegiatan, nanti menyusul berikut Pak Kades Kertajaya karena kebun kelapa melintas juga di area Desa Kertajaya. Yang kami banggakan tentu saja hadir perwakilan dari tokoh masyarakat. Hatur nuhun pimpinan Lintang Asta Pak Dr. Hewan Burhan beserta jajarannya, hatur nuhun sudah concern mengawal untuk kegiatan rekonstruksi jalan. Kemudian media juga turut hadir untuk memastikan kegiatan ini akan segera terlaksana ya Pak dari DPUTR. Menindaklanjuti rapat sebelumnya dengan Bapak Kepala Dinas yang hadir secara langsung di Aula Kantor Kecamatan Ngamprah pada bulan lalu, hampir 2 bulan ya. Pak Kadis ketika itu menyampaikan bahwa ada 2 ruas jalan saat itu, tetapi hari ini alhamdulillah progresnya menjadi 3 ruas jalan. Pertama, ruas jalan Kebon Kelapa Pasir Calung sudah ada pemenang tendernya, yaitu dari CV ini ya, dari CV Salma Utama. Ini yang akan mengerjakan proses rekonstruksi jalan Kebon Kelapa Pasir Calung. Selanjutnya ruas jalan kedua yaitu Jalan Haji Gofur. Jalan Haji Gofur sini sudah ada dari CV Mukti Lestari Pak Kades untuk ruas jalan Toko Haji Komandan Tani Mulia. Kemudian yang ketiga adalah ruas Warung Awi Pasir Haur. Mulainya dari Warung Awi Pasir Haur Bojong Koneng ya, akan dikerjakan oleh CV Insun Medal, dari CV Insun Medal. Sehingga pada kesempatan hari ini akan disosialisasikan untuk ketiga ruas jalan yang ada di wilayah Kecamatan Ngamprah, berikut perbatasan juga dengan Desa Kertajaya Padalarang, dan kalau Bojong Koneng kita ada Kecamatan Cisarua ya, Desa Cipada. Sehingga selain Kecamatan Ngamprah juga ada Padalarang dan Kecamatan Cisarua. Pada hari ini juga animo dari warga masyarakat turut mengawal. Kami sempat menerima audiensi dari pimpinan Lintang Asta ya Dok ya, per hari Kamis kemarin ya Pak, untuk mengetahui sampai sejauh mana dan kapan akan dilaksanakan dari kegiatan rekonstruksi jalan ini. Dari DPUTR sudah menyiapkan pemaparan materi, pemaparan jalan mana saja, ruas mana saja, kemudian berapa lama pengerjaannya. Berikut kita juga transparansi untuk nominalnya barangkali ya Pak ya, nanti akan ada tersampaikan. Dan pengalihan
arus lalu lintas. Di sini mohon izin dari komandan karena pengerjaannya beton itu cukup agak lama ya Pak ya. Nanti Bapak yang bisa menyampaikan seperti apa, sehingga nanti informasi teknisnya akan disampaikan, kemudian tahapan pekerjaannya juga seperti apa, serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan pengerjaan rekonstruksi jalan ini dapat berjalan dengan lancar. Pertama, mangga kepada DPUTR terlebih dahulu ya yang akan menyampaikan, dan sudah disiapkan paparannya sehingga Bapak dan Ibu yang hadir bersama di aula ini juga dapat lebih memahami dan mengawal bersama. Setelah Kamis audiensi, mohon izin juga informasi hari Jumatnya berprogres Pak Dokter, di mana untuk ruas Kebun Kelapa Pasir Calung ini ada direksi kitnya ya, sudah dibangun bangunan sementara untuk pekerjaan proyek, dan ini alhamdulillah senantiasa berprogres, dan hari ini kita akan simak secara utuhnya seperti apa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Doni. Saya sebagai PPTK untuk pekerjaan rekonstruksi jalan kegiatan Bina Marga PUTR Kabupaten Bandung Barat, di mana saat ini kami menangani ada 18 paket pekerjaan rekonstruksi yang tersebar di seluruh Kabupaten Bandung Barat. Khususnya untuk pekerjaan yang berada di wilayah Kecamatan Ngamprah, ada 3 pekerjaan yang akan kami lakukan, antara lain pekerjaan Kebun Kelapa Pasir Calung, kemudian pekerjaan di ruas jalan Haji Gopur Paku Haji, dan kemudian pekerjaan di ruas jalan Warung Awi Bojong Koneng. Nah, sebelumnya kami sudah melakukan sosialisasi di kantor Kecamatan Ngamprah ini kepada masyarakat juga. Namun saat itu perbedaannya adalah kami belum selesai melakukan tahapan pemilihan penyedia barang jasa. Nah, untuk posisi saat ini kami melakukan sosialisasinya dengan kepastian kami sudah melakukan penunjukan kepada penyedia barang jasa untuk masing-masing pekerjaan, di mana pekerjaan untuk Kebun Kelapa Pasir Calung dilakukan oleh CP Salma Utama, pekerjaan untuk Warung Awi Pasir Hawur Bojong Koneng dilakukan oleh CP Insun Medal, dan pekerjaan untuk pekerjaan Haku Gopur Paku Haji dilakukan oleh CP Mukti Lestari. Sedikit saya memberi informasi Bapak Ibu bahwasanya kalau kemarin dari Kepala Dinas PUTR menyampaikan bahwasanya pekerjaan segera dilakukan sampai batas akhir waktu tertentu, kami melakukan permohonan maaf sebesar-besarnya. Kenapa? Karena ada tahapan yang harus kami tempuh, yang pada akhirnya kami sedikit mundur, tetapi pasti kami lakukan. Saya ingin menjelaskan sedikit kenapa ada keterlambatan. Bahwasanya keterlambatan itu karena banyaknya proses prosedur yang harus kami tempuh sebelum kami bisa berkontrak dengan penyedia barang jasa. Antara lain ya Bu, kami ada menjelaskan ada 8 tahapan di sini. Slide-nya. Pak, mohon maaf Pak, saya itu sebentar Pak. Jadi saya masyarakat nggak perlu tahu teknis. Sudah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Kepada Ibu Camat yang saya hormati, kepada para pejabat KPB serta para rekan dari pemborong. Jadi mohon maaf, kami sebagai pegawai masyarakat, satu sisi kami mempunyai pekerjaan, jadi artinya kami tidak perlu mendengarkan teknis baik alasan maupun katakanlah nanti ke depannya. Saya hanya butuh waktu 5 menit saja Pak, 5 menit. Jadi realisasi daripada perbaikan jalan sepanjang Jalan Ngamprah ini kapan aja saya nyatu, tapi saya pulang Pak, silahkan. Saya minta jawabnya cepat karena saya waktu nggak banyak.
Terima kasih. Itu aja Pak. Jadi nggak usah kemarin kenapa itu wacana bagi saya. Saya cukup waktu aja jawab 6 menit. Dan saya mohon maaf itu kan Bapak wajib berenang. Jadi hanya itu aja saya. Kita akan realisasi tanggal contoh X. Udah, itu akan saya pegang, dicatat sama wartawan atau sama kami, selesai Pak. Itu aja cukup saya. Jadi kita mohon maaf memang nggak punya kepentingan untuk tahu teknis. Terima kasih Pak. Langsung aja Pak ya, langsung aja tanggal aja saya tulis tanggal ya. Oke, terima kasih. Sebelum penjelasan lebih rinci, saya akan menjawab dulu pertanyaan. Ya itu aja cukup Pak, saya besok pulang, saya mau pulang. Pertama, bahwasanya kami sudah berkontrak untuk ruas jalan Kebun Kelapa Pasir Calung. Ada 3 pekerjaan, 3-tiganya tanggal kontraknya berbeda-beda Pak. Iya Pak, oke. Jadi untuk ruas jalan Kebun Kelapa Pasir Calung, kami sudah berkontrak di tanggal 3 Juli. Oke, 3 Juli Pak ya. Dan pelaksanaannya nanti sampai tanggal 30 Oktober, 4 bulan Pak. Ya, dimulainya kapan Pak? Ini kan juga sudah lewat masalahnya. Dimulainya kapan? Sebelum saya menjawab itu, Ya. saya harus jelaskan dulu tahapan yang harus kami tempuh. Karena Enggak butuh Pak, saya butuh intinya aja Pak. Saya butuh esensi tanggal berapa titik sudah. Kamu enggak butuh tempuhnya berapa itu. kami Bapak. akan Itu melaksanakan Bapak. pekerjaan pembetonan untuk ruas jalan Kebun Kelapa Pasir Calung paling telat 30 hari dari hari ini. 3 baru kami bisa ganti 1.5 karena udah mundur 2 bulan. Benar pertama. Udah kelamaan. Kita nggak bisa bertanya. Nanti mundur lagi repot dari masalah. Tetap nggak bisa Pak. Udah cukup kita bersabar masyarakat. Nggak bisa. Butuhkan ketegasan, sikap jelas Pak. Kalau 3 hari ke depan keburu berapa banyak jadi celaka. Memang kami demo Pak, bukan butuh mendengarkan presentasi. Tapi jujur aja. Oke Pak, izin saya ingin menanggapi sedikit, boleh? Nggak butuh kepastian, nggak. Saya butuh angka aja. Kapan dimulai? Titik selesai. Saya mau pulang. Karena kami dari pemerintahan harus menempuh prosedur untuk Kami dari masyarakat menuntut perbaikan jalan. Kami selesai. Pemerintah memfasilitasi masyarakat. Benar nggak Bapak Ibu semuanya? Pemerintah itu memfasilitasi. Itu harus urusan mereka. Itu tugas mereka. Titik. Oke Pak, jadi kami akan memastikan secepat mungkin. Nggak bisa. Hari ini sekarang. Kapan? Tanggal berapa saya pegang? Kalau dari waktu dari waktu silakan. Kalau pekerjaan Apa Bapak? Itu teknis. Ya pemegang kebijakan Bapak. Saya tunggu. Saya nggak akan pulang sebelum ada kebijakan tepat. Kalau 3 hari terakhir itu sudah kemarin disampaikan Bapak PUPR. Nanti berapa hari lagi nanti? Dengar Bapak semuanya. Jangan hanya diam. Jangan diam. Tapi diam aja Bapak semuanya. Mana yang ketua DPD? Mana ketua DPD Ketua Tani? Harus ini menjadi ketua DPD. Desa berjuang untuk rakyatnya, bukan saya. Saya hanya masyarakat biasa. Bapak jangan diam. Inilah Indonesia, gak punya mental, makanya dijajah. Bapak semuanya, sampaikan kebenaran. Bapak rakyatnya seperti yang jatuh, dikatakan benar nggak? Banyak yang celaka, apa mau nunggu 30 hari? Benar nggak? Kita di situ mendesak tujuannya. Oke Pak, ikan saya jelaskan lagi. Tapi titik, walau saya nggak butuh penjelasan, butuh waktu saja. Bapak kalau butuh satu tahun saya tungguin. Saya nggak keluar dari ruangan ini sebelum ada waktu. Saya nggak butuh penjelasan, membuang waktu energi. Teknis Bapak itu. Saat ini pekerjaan sudah berjalan. Di mana? Di STA berapa tolong dibantu? Buktikan berarti. Pekerjaan pasangan batu sudah berjalan. Ya, oke, terima kasih. Itu aja Pak. Mulai tanggal berapa? Sudah berjalan berapa hari Pak? Tolong dibantu dari kontraktor. Langsung lihat aja seperti itu. Tolong dibantu dari kontraktor. Pekerjaan mulai dari Ini penanggung jawab teknis pelaksanaan. Bapak harus pegang omongannya. Oh enggak, Bapak saya tuntut nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Camat beserta lainnya, Bapak Polsek, terus semua para tamu undangan yang saya hormati. Mohon maaf kalau nggak ada yang tersapa sama saya. Kalau pekerjaan Pak udah dilaksanakan hari kemarin. Karena apa? Karena yang pertama yang akan dilaksanakan dari segmen 5 kebetulan Pakai istilah yang mudah dipahami aja Pak, jangan istilah Bapak. Contoh, saya sudah masuk batu itu aja, istilah sederhana. Istilah bagi masyarakat bisa memahami bahasa Bapak. Ya. siap Pak, terima kasih. Pekerjaan udah dimulai dari hari kemarin Pak. Ya. Catat. Hari kemarin beres-beres lokasinya. Itu sementara untuk hari ini ada lagi di jalan datang crop. Crop itu. Crop Crop itu itu apa?
Krop itu beskos lah. Ya. Beskos atau itu ya. Jadi pelaksanaan yang udah dilaksanakan pembuatan resigit sama Risik itu apa tuh Pak? Saya nggak paham, jujur orang awam. resigit itu kantor sementara Ya, itu buat kan beberapa hal. ya. Oke, Gitu. oke. Ya mungkin kalau pelaksanaan udah dilaksanakan dari hari kemarin Pak. Ya. Ya, sementara bisa dilihat bahwa ada pekerjaan TPT. Bapak ini tadi berapa lama sampai selesai itu kira-kira kurang lebih? Sampai selesai itu kapan? Apa sih ada target waktunya? Pasti kan ya. Dimulai kapan? Selesai kapan ada target waktunya kan Pak? Sampai kapan ada satu itu? Dimulai kemarin, selesai kapan kira-kira? Sesuai dengan kontrak Bapak. Ya mungkin Untuk masalah kontrak saya jelaskan bahwasanya kontrak akan berakhir di tanggal 30 Oktober 2025. Oke, berarti kalau Oktober ya pegang ini pernyataan. Ya, Bapak Presiden pegang 30 Oktober harus selesai. Kalau nggak punya hak untuk menuntut, ini disaksikan oleh masyarakat. Oke, kemudian saya akan menjelaskan bahwasanya pekerjaan beton harus melalui tahapan antara lain trial mix. Trial mix itu kami sudah melakukan di hari Senin dan itu memakan waktu paling singkat 28 hari untuk mencapai kekuatannya agar kami bisa yakin beton yang akan dipasang sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Itu makanya tadi saya sampaikan bahwasanya paling telat kami akan melaksanakan pekerjaan beton 30 hari dari sekarang. Mungkin itu Pak penjelasan. Itu saya pegang ya Pak ya, makasih. 30 hari Baik, selesai Pak ya. 30 hari kami akan memulai Pak, karena Memulai. itu prosedurnya begitu. Kita harus tahu dulu mutu betonnya, baru dipasang. Nggak bisa dipercepat Pak, nggak bisa dipercepat itu. Itu standar dari PUPR Pak, kami tidak boleh menyalahi ketentuan. Ya. Oke. Untuk jalur dimulai berarti dari titik segmen 5 segmen 5 di belah daerah itu desa Cimanggu. Desa Cimanggu. Ya. Segmen 5 itu termasuk dari segmen 5 Cimanggu sampai dengan Cimanggu perbatasannya desa Cimanggu. itu yang tadi nomor 30 hari itu satu segmen atau 5 segmen? Izin Pak, itu untuk kita memulai pekerjaan beton, entah itu di segmen 1, 2, atau 3 Pak. Oh. Jadi hanya Itu trial. baru memulai. Sudah mulai pengecoran punya. Iya Pak, LC. Sudah mulai Pak. 30 hari Dari sekarang udah pengetahuan gitu. Ya. Ya. Yang penting untuk dari hari berarti sekarang tanggal 15. 15. Berarti kurang lebih nanti di 15 Agustus itu udah mulai pengecoran. Nah itu segmen di mana dulu dimulainya belum ditentukan. Sebenarnya sudah ditentukan Pak, itu dalam teknis kita Pak. Nanti bisa dibantu penjelasan dari kontraktor maupun konsultan pengawas Pak. Strategi atau metode pelaksanaan yang akan kita laksanakan. Ya karena kan proses semua tahapan entah itu sifatnya yang tender ataupun apa sudah selesai nih Pak ya. Artinya udah ketemu. Berarti kan udah ada nih kepastian kapan mau dimulai, pelaksanaannya udah sampai sebatas mana, persiapannya dalam kan udah ada nih sebenarnya kan. Berarti kan yang saya katakan nih Pak ya. Artinya kan kita masyarakat kalau transparansi artinya transparansi yang saya inginkan itu bukan hanya sekedar masalah uang. Uang itu nggak peduli Pak, Uang nggak. nggak. Sama Sama sekali sekali nggak. dari teman-teman lain atau kenapa yang mengatakan kalau mereka kan hanya transparansi masalah waktu. Pelaksanaan aja, Pelaksanaan aja. realisasi intinya. Realisasi daripada ini biar artinya masyarakat juga tenang. Tahu kapan yang harus kapan kita sampai kapan kita ketika masih harus menunggu, ketika harus menunggu sampai kapan ini pekerjaan mulai dilaksanakan. Intinya seperti itu aja sebetulnya Pak. Kalau tuntutan dari masyarakat, artinya kita itu hanya ada Pak. Karena kan dari kemarin-kemarin bulan depan sampai dengan terakhir itu dinas Kadis PUPR-nya yang menyampaikan bahwa tanggal 5 akan dimulai pengerjaan. Nah itu tadi kan berkaitan dengan itu ya apa itu internal dari pihak pemerintah lah karena ada kendala apa kita juga nggak tahu karena kan dari proses kita juga tahu gitu Pak ya. Cuman artinya minta tolong kejelasannya aja lah. Intinya sampai sekarang udah apa yang dikerjakan, 2 hari ke depan apa yang dikerjakan, 3 hari ke depan apa yang dikerjakan, sampai dengan seminggu ke depan apa yang dikerjakan. Kalau misalkan udah mulai pengiriman material ataupun apa, yaitu kita mohon untuk dijelaskan dari pihak kontraktor ataupun dari pihak Bapak sebagai punya wewenang untuk melaksanakan itu semua. Seperti itu Pak. Adanya kejelasan itu aja Pak. Waktu kapan dimulai itu aja. Seperti itu. Izin Pak, saya menambahkan penjelasan yang tadi sempat terpotong. Ada 8 tahapan yang sudah kami lakukan sampai saat ini. Yaitu yang memakan waktu cukup lama. Teknis atau ini? Ini
termasuk administrasi. Nah, kalau administrasi mohon maaf Pak, kita nggak aja. kita Itu sama masyarakat. kita Udah gini aja Pak, saya mau pulang, pamit dulu saya. Ya, silakan Pak. Nah, udah. Kita menit agak kencang dikit Pak suaranya. Makasih. Nah, mohon maaf ya Pak Jamiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi wa ummati ajmain. Ya Allah ya rabbal alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Butamat yang telah memfasilitasi menanggapi secara serius apa yang kita ajukan, dan semua para pejabat dan semua hadirin termasuk awak media dan para Pak Lurah. Intinya mohon maaf, saya sebagai Ketua Astar di sini secara tulus hati tanpa motif kepentingan apapun menyampaikan perjuangan terhadap realisasi perbaikan jalan. Makanya saya simpel, hanya butuh waktu kapan dimulai, kapan selesai. Dan mohon maaf, perihal katakanlah istilahnya teknis kami tidak perlu tahu. Dan mohon maaf, kami juga tidak perlu tahu perihal keuangan, karena insya Allah kami tulus tidak bermain di sana sama sekali, tidak seperti LSM yang lain apa ada Jaril. Tapi kami akan mengawal dengan modal kita sendiri bagaimana berjalan terhadap PT Salma. Kami tidak membuka uang Pak Ilahi Ta'ala, tapi akan saya kawal Bapak saya mana, Bapak yang nyatakan akan dicatat oleh media, dan Bapak saya kawal pernyataan Bapak hari ini. Itu Pak ya. Yang kedua, saya menghimbau kepada Bapak Kepala Desa, anggota DPD sebagai ketua, sebagai wakil masyarakat. Masa mohon maaf kita tutup mata, jalan rusak sudah setahun lebih. Ini saya menggugah saja. Jadi artinya tugas Bapak itu adalah di mata Tuhan maupun tata masyarakat, jatuhnya satu masyarakat itu tanggung jawab Bapak semuanya. DPD sebagai wakil masyarakat bertanggung memperjuangkan, Pak Lurah sebagai pemimpin masyarakat harus prihatin ketika ada banyak yang celaka di sana. Mungkin itu saja pesan saya. Mari kita bersama-sama setulus hati untuk berjuang membangun infrastruktur masyarakat. Tidak ada kalimat istilahnya kematian jelek atau buruk selama sebuah kebenaran dan kebaikan. Memang yang gaya saya seperti ini, tapi insya Allah apa yang saya sampaikan adalah sebuah kebenaran dan kebaikan. Demikian kami sebagai Ketua Astar menghormati, saya sebagai ketua akan mohon pamit dulu. Mungkin ada bagian dari teknis saya untuk mencatat pernyataan semuanya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan BPD juga sesuai dengan kewenangannya barangkali ya Pak ya. Dilanjutkan, boleh Pak Kasipem untuk slide-nya ya, Pados Langkung teknis lagi dibahas. Tadi permohonan maaf karena administrasi ya terkendala, dan hari ini pertanggal 3 Juli kemarin sudah mulai sampai dengan dipastikan 30 Oktober 2025 beton ini sudah dapat dilaksanakan. Pak, model membaca. Bapaknya akan membaca, boleh di zoom in. Jadi Pak, Katingal. sedikit penjelasannya Pak ya, agar masyarakat dapat memaklumi keterlambatan yang sudah terjadi. Bahwasanya kami harus menempuh 8 tahapan ini, dan ini sudah terlaksana Pak. Nomor 1, kita harus melakukan pemilihan penyedia barang jasa. Waktu itu kami menunggu ada dulu surat ketersediaan dana. Kalau yakin dananya ini ada di DPA, di APBD kita, baru kita bisa melakukan proses awal, melakukan pemilihan penyedia. Nomor 2, setelah kami memilih penyedia, kami melakukan penerbitan surat pesanan kepala penyedia. Nomor 3, kami harus melakukan verifikasi jaminan pelaksanaan. Ini ada cukup banyak Pak jaminan pelaksanaan yang masuk ke kami, yang kami terlebih dahulu harus melakukan verifikasi. Setelah kami yakin jaminan pelaksanaannya sesuai, baru kami bisa berkontrak. Dilihat di layar jaminan pelaksanaan nomor 3, kemudian dilanjutkan nomor 4. Setelah itu kami maksudkan yang nomor 4, kami melakukan pre-kontrak meeting. Bahwasanya kami menjelaskan pekerjaan-pekerjaan ini dengan detail kepada penyedia. Setelah memaklumi kondisinya masing-masing, baru kita berkontrak Pak. Nomor 5, kami sudah melakukan peninjauan ke lapangan FA bersama tim teknis untuk meyakinkan bahwasanya apa yang berada di kontrak masih sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Kemudian nomor 6,
kami melakukan perhitungan kembali terhadap kondisi lapangan MC0. Dan ini dilakukan oleh bersama kontraktor dan konsultan pengawas juga. Nomor 7, tim teknis kami melakukan verifikasi terhadap hasil MC0 yang diajukan oleh kontraktor dan konsultan pengawas. Nomor 8, trial mix. Ini yang barusan saya sampaikan, kami baru melakukan trial mix untuk pekerjaan Kebun Kelapa Pasir Calung di hari Senin kemarin, di mana ini sebagai suatu prosedur standar yang harus kami tempuh agar meyakinkan kami beton yang akan dipasang sesuai dengan spek teknis yang tercantum di dalam kontrak. Nah, kalau volume pekerjaan, kira-kira penjabarannya ada di sini dan ini ada filenya Pak, bisa diminta ke Bu Camat kalau mau detailnya ada. Langsung Pak ke bagian terakhir, harapan kepada masyarakat. Bahwasanya besar harapan kami kepada masyarakat mendukung pekerjaan yang akan kami lakukan di Kebun Kelapa Pasir Calung. Bahwasanya harapan kami itu dalam pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi jalan ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan, kerjasama dan pengertian dari seluruh masyarakat setempat. Bahwasanya kami menyadari bahwasanya selama proses pembangunan berlangsung akan timbul dampak-dampak yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat di beberapa diantaranya antara lain gangguan lalu lintas akibat adanya penggalian peralatan berat di badan jalan, adanya peningkatan kebisikan selama jam kerja proyek, adanya kemungkinan penutupan atau pengalian akses sementara jalan, adanya debu atau kotoran material yang mungkin mengganggu lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan hal-hal berikut dari masyarakat. Nomor 1, dukungan dan pengertian selama masa pelaksanaan, terutama bila terdapat penyesuaian akses jalan atau aktivitas konstruksi yang mengganggu kenyamanan sementara. Nomor 2, agar masyarakat tidak melakukan kegiatan yang menghambat pekerjaan, seperti memarkir kendaraan di area kerja, memindahkan patok batas proyek, atau mengambil material proyek tanpa izin. Nomor 3, menjaga keamanan lingkungan proyek, termasuk turut mengawasi agar tidak terjadi pencurian material, perusakan alat atau gangguan terhadap pekerjaan di lapangan. Nomor 4, melaporkan kepada pemerintah desa atau petugas lapangan bila menemukan kondisi darurat atau gangguan yang membahayakan warga selama pelaksanaan proyek. Nomor 5, mengajak warga sekitar, terutama anak-anak, untuk tidak bermain di sekitar area proyek guna menghindari risiko kecelakaan kerja. Nomor 6, memberi masukan secara konstruktif apabila terdapat kekhawatiran atau dampak pekerjaan terhadap lingkungan atau fasilitas umum. Kami percaya bahwa komunikasi yang baik dan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, pelaksana proyek, maka pekerjaan ini dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai kualitas yang direncanakan, dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat warga Kecamatan Ngampra khususnya. Semoga jalan yang akan dibangun ini dapat menjadi infrastruktur yang lebih kuat, aman dan nyaman untuk digunakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Mungkin dari kita sekian dulu. Akan dijelaskan langsung 3 proyek atau sesi tanya jawab? Sepertinya langsung saja dulu Pak. Oke. Ya. Mungkin saya bisa dibantu oleh konsultan perencana saya, Pak Rahmat. Jadi barusan sudah disampaikan Kebun Kelapa Pasir Calung. Dilanjutkan saja dengan Warung Awi Pasir Haur dan Tani Mulia Haji Gopur. Dari perencananya DPUTR ya, boleh Pak dibantos yang Haji Gopur dulu saja. Karena kalau untuk yang Warung Awi, ketika rapat sebelumnya belum ya, tapi alhamdulillah hari ini sudah akan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat. Mungkin kami akan menjelaskan Pak sedikit mengenai yang perwakilan Kebun Kelapa Pasir Calung. Dikumpul dulu Pak. Enggak, jadi nambahin dulu Pak. Penambahan dulu dibuka Pak Kasipam streaking map-nya Kebun Kelapa Pasir Calung yang PDF baru. Ini kan kami berdasarkan hasil kemarin
tinjauan lapangan Pak ya, bahwa untuk luas kebun kelapa pasir calong itu dibagi menjadi 5 segmen Pak ya. Untuk segmen pertama adalah yang dari belakang PTIC Pak ya, belakang stasiun, itu sepanjang 480 meter. Terus di atasnya sedikit setelah jembatan itu 150 meter. Terus di depan desa Pak ya, itu sepanjang 357 meter. Terus di sebelah sini yang setelah kecamatan menyambung ke Raga Beton itu di posisi 173 meter, dan di daerah Cimanggu sepanjang 480 meter. Mungkin itu Pak perataannya dulu, terus nanti ada bangunan pelengkap seperti TPT Pak. Karena kenapa harus dilakukan TPT dulu? Karena kita khawatir Pak, kalau misalnya lintasan nanti truk molen melintas itu, kalau misalnya tidak kita bangunan penunjang tidak dulu didahulukan, nanti akan menambah kebutuhan untuk TPT-nya, makanya TPT dulu. Terus nanti mungkin leveling untuk DPA-nya Pak, ini tahapannya mungkin untuk pengecoran seperti tadi Pak Doni bilang, karena ada tahapan trial nih, terus itu 30 hari itu mungkin dari sekarang bisa dibilang 30 hari itu kita mengerjakan dulu di segmen kelima Pak. Karena kita berurutan Pak, kalau misalnya kita mulai di sana nanti terhalang Pak. Gitu kan, nanti kita berurutan dari segmen 5 dulu, LC dulu atau lantai kerja, lalu FS-nya yaitu betonnya sendiri. Itu kan lantai kerjanya 5 cm, terus itunya untuk betonnya sendiri adalah 20 cm. Itu membutuhkan waktu 28 hari, tapi kita juga berurutan Pak. Itu udah dikerjakan kita ke segmen 5. Jadi berurutan dari segmen 5, segmen 4, segmen 3, segmen 2, karena takut terganggu terhadap lintasan truk molennya gitu. Sepanjang dari Pasir Calong sampai dengan di bawah tadi, ada yang di ada yang di beton, Ya. ada yang enggak. Ya. Seperti itu ya. Ya, betul. Terus kalau yang enggak nanti seperti apa? Udah masuk ke dalam ini belum, Pak? Belum Pak. Nah, berdasarkan kemarin itu Pak, waktu kita sosialisasi pertama di sini Pak ya, Ya. bahwa untuk berdasarkan hasil perencanaan kita waktu survei awal Pak ya, untuk ruas jalan kebun kelapa Pasir Calong itu kebutuhan biaya sebenarnya Pak itu di angka 15 miliar Pak. Kalau misalnya untuk tuntas dari awal sampai akhir. Sepanjang. Ya. Sementara ketersediaan dana yang untuk tahun sekarang adalah 4,5. Jadi kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, yang dikerjakan itu adalah yang rusak berat dulu Pak. Jadi tidak total semuanya dikerjakan karena kebutuhan biayanya aja berdasarkan perencanaan kami itu membutuhkan biaya 15 miliar Pak untuk total pengerjaan sampai beres Pak ya. Sementara ketersediaan dana yang dari Pemda itu cuma 4,5, maka kemarin diprioritaskan adalah yang rusak berat dulu Pak. Jadi yang dilakukan pertama adalah yang rusak berat, yang terdiri dari tadi yang 5 segmen itu. Di segmen 5 tadi mana Pak? Segmen itu yang di Cimanggu Pak. Cimanggu sampai Nah itu sepanjang 480 meter Pak. 480 meter. Ya. Segmen 4 Segmen 4 di daerah sini Pak. daerah yang beton ke sini. Ya. Itu sampai kurang lebih 173 meter. 173 meter. Segmen 3 Segmen 3 dari desa Pak sampai ke yang pertigaan itu Pak, yang Apotek ini. Ya, yang ada ininya. Berarti antara pesantren sampai dengan puskesmas Terbeton Pak. terbeton. Iya. Segmen 3 ini tadi. Yang 357 meter. 357. Dari desa ke sini atau dari sana? Dari desa ke sini sampai ke yang pertigaan yang gorong-gorong itu Pak, yang kayak gitu. Oh, yang iya. urut. Pesantren, Pak. Sampai pesantren. Oh, sampai Jadi pesantren lewat ke beton. Oh iya. Pesantren ke beton. Fasilitas dari ya. Terus Iya. lanjut ke segmen 2. Segmen 2 itu setelah jembatan yang pertama yang membawa Pak, itu kan cuma 150 meter. Yang segmen satunya itu yang dari pertigaan bawah Pak, paling awal ya, itu sampai ke jembatan yang ada jalan alternatif ke bawah Pak, ke arah sana. Ya, sampai ke situ 480 meter. Berarti kurang lebihnya kalau dari jalur sini sampai ke bawah mah terbeton semua Pak ya. Kalau jauh sini enggak Pak? Oh iya, maksudnya jalur dari pesantren sampai ke bawah gitu kan Pak? Oh iya.
Tapi tetap di sana kan dari desa sampai ke apa tolnya di atas tol itu enggak juga Pak gitu kan. Tapi kan di pas jembatan tol itu parah loh Pak. Itu yang dari desanya ke sini Pak yang lebih ini. Itu yang pas jembatan tol itu bawahnya itu juga. Di sini ada yang 150 Pak yang di bawahnya. Dari segmen 2-nya ada yang 150 Pak. Segmen 2 masuk. Ya, Masuk ya. ya dari 150 itu. Ada filenya Pak, Ya. itu sangat detail dan Aha. ini bisa kami sendiri. Ya Pak. Trial me itu nanti gambarannya seperti apa Pak? Trial me kita kan nggak tahu Pak. Gambarannya kita kan harus memastikan Pak ya kualitas beton untuk beton apakah itu sesuai kontrak atau tidak gitu kan, sesuai spesifikasi teknis atau tidak. Makanya kita mengajukan nih Pak untuk perkiraan apa bukan mengajukan, memohon ke pemenang untuk melakukan trial di batching plant Pak di produksi beton. Nah di situ kita melakukan pengujian, kita juga nanti hasil pengujiannya kita juga ke independen Pak. Oh baru uji kualitas itunya Ya, Pak ya. Oh. kalau itu udah masuk Pak ya, kita misalnya itu udah sesuai spesifikasi, lapangan udah boleh mulai dikerjakan. Tapi dalam tahapan itu, dalam tahap pengujian itu, lapangan tetap Pak berjalan seperti leveling untuk LPA-nya, base cost-nya, itu tetap berjalan gitu Pak. Untuk bangunan pelengkapnya harus seperti berjalan. Jadi setelah hasil keluar pengujian dan itu sesuai, baru kita melaksanakan pembetonan Pak. Gitu. Ya kan intinya ini semua proses sudah berjalan Pak ya. Ya. Jadi tahapan prosedur sudah semuanya. Ya. Tinggal sekarang pada teknik lapangan. Lapangan. Tentunya teknik lapangan. Sementara ketika itu lagi trial di pihak independen lah bahasanya Pak ya. Ini tetap pekerjaan juga bisa tetap berjalan. Berjalan Pak ya. Ya untuk bangunan pelengkap, untuk perataannya itu harus tetap berjalan Pak. Karena gini Pak, punten, kita juga tetap memantau Pak, karena ada setidaknya ada ketentuan khusus. Apabila di lapangan terjadi minus 10, itu harus ada perapat. Apabila minus 15, itu harus putus kontrak. Gitu kan. Itu juga harus ditempuh. Makanya kalau selama pekerjaan tahap trial me kayak gitu sebelum keluar itu, apa aja yang bisa dilaksanakan di lapangan? Di lapangan Bangunan harus dikerjakan gitu Pak ya. kan? Ya. Ya. Terus saya sekalian mau nanya itu kan di mana daerah Mokoji Baligo itu Pak ya. Itu udah ada material pasir itu termasuk ini itu juga atau itu? Lagi pengerjaan PPP-nya. Oh, Ya, PPT-nya itu berarti termasuk ini Pak ya, bukan Ya. punya warga atau bukan ya? Ya, Bukan ya. Pak. Oke. Ya, untuk PPT-nya itu Pak. Karena yang tadi Pak. Iya. Ya, karena kita mohon maaf kita cek gitu. Ya, takutnya kan kalau misalnya bangunan pelengkap ini nanti yang itu makin ini gitu Pak. Oh iya. Gitu. Boleh Pak. Coba mungkin Pak. Ya, sementara itu dulu Pak.